Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Irsa Sagita. Di sini saya ingin membahas makalah ke-NU-an tentang mengapa dan bagaimana ke-NU-an diajarkan di perguruan tinggi. Baik, langsung bab 1 yaitu pendahuluan. NU merupakan organisasi sosial keagamaan yang unik, didirikan oleh pesantren tahun 1926 di Surabaya. Pembelajaran merupakan saran bagi seseorang untuk mendapatkan pengetahuan sebagai kebutuhan agar memiliki wawasan yang luas dan bisa diterapkan dalam kehidupannya sendiri maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Pengetahuannya yang diperoleh dari suatu proses pembelajaran adalah salah satu aspek untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Baik, selanjutnya bab 2 yaitu pembahasan sejarah kelahiran NU. Nahdlatul Ulama yang disingkat NU memiliki arti yaitu kebangkitan ulama. NU adalah organisasi keagamaan yang didirikan oleh para ulama pada tanggal 31 Januari 1926 atau 16 Rajab 134 Hijriah di Surabaya. Di dalam bukunya, Sulaiman Fadeli dan Muhammad Subhan menjelaskan latar belakang berdirinya NU berkaitan erat dengan perkembangan pemikiran keagamaan dan politik dunia Islam kala itu. Pada tahun 1924, Syarif Hussein, Raja Hijaz, yang berpaham Sunni ditaklukkan oleh Abdul Aziz bin Saud dan beraliran Wahabi. Adapun visi dan misi, yaitu tujuan NU didirikan adalah untuk tetap menjaga ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menganut salah satu dari 4 mazhab untuk menciptakan kemaslahatan pada umat. Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana di atas, maka NU melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut. Yang pertama di bidang agama, dan yang kedua di bidang pendidikan, yang ketiga di bidang sosial, yang keempat di bidang ekonomi, dan yang terakhir mengembangkan usaha-usaha lain yang bermanfaat. Garis besar pemikiran NU. NU mendasarkan paham keagamaan kepada sumber ajaran Islam, Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' atau kesepakatan para sahabat dan ulama, dan Al-Qiyas. Dalam memahami dan menafsirkan Islam dari sumbernya di atas, NU mengikuti paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menggunakan jalan pendekatan mazhab. Sikap kemasyarakatan NU. Secara garis besar, pendekatan kemasyarakatan NU dapat dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu tawasud dan i'tidal, yaitu sikap moderat yang berpijak pada prinsip keadilan serta berusaha menghindari segala bentuk pendekatan dengan taharuf atau ekstrim. Yang kedua, tasamuh, yaitu sifat toleransi yang berintikan penghargaan terhadap perbedaan pandang dan kemajemukan identitas budaya masyarakat. Yang ketiga, tawazun, yaitu sikap seimbang dalam berkhidmat demi terciptanya keserasian hubungan antara sesama umat manusia dan antara manusia dengan Allah. Adapun strategi NU dalam menjaga dan mengembangkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengingat bahwa latar belakang berdirinya NU adalah untuk mempertahankan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang keberadaannya terancam karena pemerintahan Arab Saudi yang pada masanya ingin menyatukan paham dalam berislam dan ajaran Wahabi. Disitulah para ulama dari NU melakukan gerakan untuk tetap melestarikan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. NU berdiri sebagai wadah bagi para ulama agar ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap terjaga eksistensinya. Akan tetapi, meskipun NU berhasil berdiri dengan tujuan awalnya, masih banyak tantangan yang harus dilalui. NU dalam bidang pendidikan. Berdirinya NU selain dikarenakan penentangan terhadap gerakan Raja Arab Saudi adalah berawal Nahdlatul Wathon
Hal itu menyebabkan NU sangat gencar bergerak di bidang pendidikan. Nahdlatul Wathon sendiri adalah sebuah organisasi penyelenggaraan pendidikan yang lahir sebagai produk pemikiran yang dihasilkan oleh forum diskusi yang diselenggarakan secara rutin oleh Tashwirul Afkar. Pada perkembangan berikutnya, lembaga pendidikan NU dikukuhkan sebagai lembaga pendidikan ma'rif. Bab 3 yaitu penutup. Jadi, pentingnya ke-NU-an diajarkan di perguruan tinggi adalah bahwa pendidikan tentang organisasi besar dan berpengaruh ini memungkinkan generasi muda untuk memahami nilai-nilai Islam yang toleran, moderat, dan inklusif yang dianut oleh NU. Salah satu itu pengajaran tentang NU di perguruan tinggi dapat membantu memperkuat identitas keislaman yang bertanggung jawab dan mempromosikan perdamaian serta kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Ini juga dapat meningkatkan pemahaman tentang sejarah budaya dan kontribusi sosial NU dalam pembangunan masyarakat dan negara. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.